Di tengah perang dahsyat antara Israel dan Palestina, ternyata ada konflik internal yang tak kalah rumit. Dua kelompok besar Palestina, Hamas dan Fatah, sudah puluhan tahun berselisih. Baru-baru ini, perseteruan itu kembali memanas setelah Hamas mengecam menlu Palestina, Farsen Agabekian Shahin dari Fatah, yang menyerukan pelucutan senjata Hamas. Pertanyaannya, siapa sebenarnya Hamas dan Fatah? Kenapa mereka tidak pernah benar-benar akur meski sama-sama memperjuangkan Palestina? Untuk memahami konflik ini, kita harus melihat sejarahnya. Fatah lahir pada akhir 1950-an di Kuwait, dipimpin tokoh-tokoh seperti Yasser Arafat dan Mahmud Abbas. Mereka sekuler, mengandalkan perjuangan bersenjata di awal, tapi kemudian memilih jalur diplomasi lewat kesepakatan Oslo pada 1990-an. Fatah mengakui Israel dan mendukung solusi dua negara. Hamas berdiri pada 1987 di Gaza, diprakarsai Sheikh Ahmed Yassin. Berakar dari Ikhwanul Muslimin, Hamas menolak mengakui Israel, mengandalkan perlawanan bersenjata, dan punya sayap militer bernama Brigade Al-Qassam. Sejak awal, perbedaan ideologi inilah yang jadi jurang besar. Titik balik terjadi pada pemilu legislatif 2006. Hamas menang besar. Tapi Fatah menolak hasilnya. Akhirnya, terjadi bentrokan bersenjata. Pada 2007, Hamas menguasai Gaza, sedangkan Fatah tetap memegang kendali otoritas Palestina di tepi barat. Sejak itu, Palestina terbagi dua, Gaza Hamas. Tepi barat Fatah. Perpecahan ini membuat perjuangan Palestina jadi terpecah belah di depan Israel. Beberapa kali Hamas dan Fatah mencoba rekonsiliasi. Yang terbaru, Juli 2024 di Beijing, mereka menandatangani kesepakatan bersama dengan kelompok Palestina lain. Namun kenyataannya, rekonsiliasi ini tidak pernah benar-benar berjalan. Buktinya, pada Agustus 2025, menlu dari Fatah justru menyerukan pelucutan senjata Hamas, memicu kecaman keras. Hamas menilai, di tengah agresi Israel yang sudah menewaskan lebih dari 61.000 orang, pernyataan seperti itu jelas melemahkan perlawanan rakyat Palestina. Kalau dilihat dari strateginya, Hamas perlawanan bersenjata, tidak percaya pada negosiasi. Mereka percaya Israel hanya bisa dilawan dengan kekuatan militer. Fatah jalur diplomasi, mengakui Israel, bekerja sama dalam urusan keamanan. Bahkan ada koordinasi dengan Israel untuk mencegah serangan ke warga sipil Israel. Inilah yang membuat sebagian rakyat Palestina menuduh Fatah terlalu kompromis. Sementara Hamas dianggap lebih keras, tapi juga membawa penderitaan karena memicu agresi Israel. Pertanyaannya, siapa yang paling diuntungkan dari perpecahan ini? Jawabannya, Israel. Selama Hamas dan Fatah tidak pernah benar-benar bersatu, Israel lebih mudah mengendalikan keadaan. Gaza terisolasi. Tepi barat penuh dengan pemukiman Yahudi. Palestina tidak punya kepemimpinan tunggal yang kuat. Akibatnya, perjuangan kemerdekaan Palestina sering terhambat oleh konflik internal sendiri. Apakah Hamas dan Fatah bisa benar-benar bersatu? Secara ideologi dan strategi, perbedaan mereka sangat besar. Namun, tekanan dari rakyat Palestina yang terus menderita bisa jadi faktor pendorong persatuan. Apalagi, agresi Israel tidak membedakan apakah seseorang pendukung Hamas atau Fatah. Semua sama-sama jadi korban. Jadi, jelas bahwa konflik Hamas dan Fatah adalah luka lama yang masih terus berdarah. Meski sama-sama mengusung bendera Palestina, cara mereka berjuang sangat berbeda. Pertanyaan untuk kita semua, apakah mungkin Palestina merdeka jika Hamas dan Fatah tidak pernah bersatu? Atau justru perpecahan ini akan terus dimanfaatkan Israel dan sekutunya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan geopolitik dunia.